Shalom, perkenalkan, nama saya Hermanto Rajagugu dengan MPM 219310010 dengan Prodi Agroteknologi A, Fakultas Pertanian, Universitas Metodis Indonesia, dengan dosen pengampu Insinyur Saud Huta Galung, MP. Di sini judul yang saya ambil yaitu Pembibitan Okulasi Tanaman Karet Klon GT. Sebelumnya saya akan membahas tentang pengertian karet, pembibitan pada tanaman karet, keunggulan bibit okulasi, kelemahan bibit okulasi, ciri biji klon GT1, dan teknik okulasi. Saya akan bahas tentang pengertian karet. Kita ketahui pohon karet pertama kali hanya tumbuh di Brazil, Amerika Selatan, namun setelah percobaan berkali-kali oleh Henry Wickham di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tanaman karet mulai dicoba dibudidayakan pada tahun 1876. Tanaman karet pertama kali di Indonesia ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman karet merupakan tanaman tahunan yang mana mampu memberikan manfaat dalam pelestarian lingkungan, terutama dalam hal penyerapan CO2 atau karbon dioksida dan penghasil O2 atau oksigen, sumber kayu yang potensial yang dapat substitusi kebutuhan kayu hutan alam yang dari tahun ke tahun ketersediaannya semakin menurun. Pembibitan tanaman karet. Penggunaan bibit bermutu tinggi merupakan keharusan bagi usaha perkebunan untuk memperoleh keunggulan komparatif. Cara-cara pembibitan karet antara lain yaitu persiapan lahan persemaian, pemilihan benih, penyemaian benih, pemilihan kecambah, penanaman kecambah dengan jarak tanam yang sudah ditentukan, budidaya pembibitan, bibit batang bawah siap diokulasi. Nah, sekarang kita masuk ke okulasi. Yang dimana okulasi itu merupakan salah satu bentuk perbanyakan tanaman secara vegetatif, dengan menempel mata tunas dari satu tanaman ke tanaman lain, yang dapat bergabung atau sering disebut dengan kompatibel. Tujuannya yaitu untuk menggabungkan sifat-sifat yang baik dari setiap komponen sehingga diperoleh pertumbuhan dan produksi yang baik. Dengan prinsip okulasi sendiri yaitu penggabungan batang bawah dengan batang atas. Yang berbeda adalah umur batang bawah dan batang atas yang digunakan sehingga perlu teknik tersendiri untuk mencapai keberhasilan okulasi. Kebaikan yang diharapkan dari batang bawah secara umum adalah sifat perakaran yang baik, sedangkan dari batang atas adalah produksi lateks yang baik. Lanjut, cara memperbanyak tanaman dengan okulasi mempunyai kelebihan dibanding dengan stek dan cangkul. Yang dimana kelebihannya yaitu hasil okulasi mempunyai mutu lebih baik dari induknya. Bisa dikatakan demikian karena okulasi dilakukan pada tanaman yang mempunyai perakaran yang baik dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dipadukan dengan tanaman yang mempunyai keunggulan yang baik seperti produksi yang tinggi, tetapi memiliki perakaran yang baik. Tanaman yang memiliki perakaran yang baik digunakan sebagai batang bawah, sedangkan tanaman yang mempunyai produksi yang tinggi diambil dari mata tunasnya untuk ditempelkan pada batang bawah, yang dikenal dengan nama anthers atau batang atas. Cara okulasi tanaman karet ada 4 macam, yaitu yang pertama, jendela okulasi buka bawah, yang kedua, jendela okulasi buka atas, ketiga, jendela okulasi buka bawah dan buka atas dan bawah, yang keempat, jendela okulasi tertutup. Nah, adapun keunggulan dari bibit okulasi sendiri yaitu hasil produksi lebih tinggi, bisa menurunkan sifat induknya, dapat dikembangbiakkan dengan jumlah banyak, dapat menghasilkan bibit dalam satu klon, umur untuk reproduksi lebih cepat. Sedangkan kelemahan dari bibit okulasi sendiri antara lain yaitu umur tanaman lebih pendek, masa reproduksi lebih pendek, tidak tahan terhadap hama dan penyakit, akar tumbuh tidak produktif sepenuhnya, biaya operasional okulasi lebih tinggi. Cara okulasi. Sebelumnya kita tahu itu apa okulasi. Mengokulasi artinya menempelkan dan menumbuhkan tunas suatu tanaman pada tanaman lain. Dan teknik okulasi tanaman merupakan perbanyakan tanaman yang dilakukan secara vegetatif. Mengapa tanaman harus diperbanyak dengan cara okulasi? Jawabannya, satu, memiliki mutu yang lebih baik daripada induknya. Yang kedua, batang bawah dari biji klon GT memiliki perakaran yang kuat. Yang ketiga, tahan terhadap hama penyakit, produksi yang lebih cepat, dan menghasilkan lateks yang lebih tinggi.
Ciri biji klon GT1 bisa kita lihat gambarnya pada sebelah kanan, yang dimana bentuknya bulat, urut segitiga, ukurannya kecil, warna putih kecoklatan, warna mozaik kecoklatan tua, bentuk mozaik menyambung. Nah, teknik okulasi. Umur batang bawah 2-3 bulan pada saat umur dini, umur dan warna batang atas 3-4 minggu, garis tengah 0,5 cm dan berwarna hijau muda. Nah, teknik okulasi hijau, umur batang bawah 4-6 bulan, umur dan warna batang atas 3-4 bulan, garis tengah 1 cm dan berwarna hijau. Umur batang bawah 8-18 bulan berwarna coklat, umur dan warna batang atas 1-2 tahun, garis tengah 4 cm dan berwarna coklat. Adapun alat dan bahan perlengkapan yang digunakan. 1. Bahan tanaman karet meliputi. Yang pertama, batang bawah. Batang bawah berasal dari biji yang telah tumbuh dan berumur antara 12-24 bulan, yang mempunyai garis tengah batang 2-4 cm, berasal dari klon GT. Yang kedua itu yang B, kayu okulasi, berasal dari klon GT. Umur pohon kayu okulasi berkisar antara 18-20 bulan, mempunyai batang kayu okulasi lurus yang tumbuhnya lurus ke atas, bukan ke samping. Kulit kayu okulasinya berwarna coklat dan berdiameter 2-4 cm. Adapun alat yang digunakan atau yang diperlukan pada tanaman karet yaitu 1. Pisau okulasi yang tajam gergaji kayu okulasi. Selanjutnya ember berisi air. Selanjutnya lilin cair atau ter. Selanjutnya batu asa dan penlap. Lanjut tali raffia dengan ukuran lebar 2-3 cm dan tebal sekitar 0,04 mm. Nah, waktu okulasi. Okulasi sebaiknya dilakukan pada pagi hari antara pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10.30 pada saat musim hujan. Tetapi tidak lebat. Jangan sekali-sekali melakukan okulasi pada musim kemarau atau musim hujan karena okulasi tidak akan tumbuh. Gambar waktu pada saat pengokulasian bisa kita lihat di sebelah kanan. Selanjutnya cara okulasi. Adapun langkah-langkah cara okulasi yang pertama, bersihkan batang bawah dari kotoran tanah dengan menggunakan kain lap pada ketinggian kurang dari 5 cm dari permukaan tanah. Kedua, membuat jendela okulasi pada batang bawah dengan cara membuat irisan yang sejajar arah dari bawah ke atas sepanjang kurang lebih dari 2 cm dan lebar 1,5-3 cm. Lalu, buat irisan melintang pada bagian atas irisan tadi. Yang ketiga, kita sayatlah kayu okulasi tersebut untuk mengambil satu mata okulasi dengan mengikutkan sedikit kayunya. Pisahkan dengan hati-hati kayu dari mata okulasi dan jangan sampai rusak atau kotor. Iris kulit mata okulasi tersebut sedikit lebih kecil dari ukuran jendela okulasi. Kita lihat cara pengokulasiannya ada di gambar sebelah kanan. Yang keempat, bukalah jendela okulasi dan segera tempelkan mata okulasi ke dalam penempelan. Tidak boleh bergeser pada mata tunas, berada di sebelah bekas tangkai daun atau jangan sampai terbalik. Selanjutnya, tutup kembali jendela okulasi tersebut. Yang kelima, balut jendela okulasi tersebut dengan tali raffia selebar 2,5 cm dan panjang kurang lebih 40 cm. Cara membalut mulai dari bawah ke atas dengan menindihkan ujung pembalut setelah 1-2 cm di atas batasan jendela. Plastik pembalut kembali dililitkan arah ke bawah dan diikat di bawah lilitan. Haruslah rapat agar air hujan tidak masuk ke dalam pembalut. Yang keenam, setelah 2-3 minggu pembalut jendela okulasi mulai dibuka dan kulit tempelan sedikit ditoreh dengan pisau. Bila tampak berwarna hijau, okulasinya berhasil. Dan bila berwarna coklat atau hitam, okulasinya tidak berhasil. Maka okulasi dapat diulang pada bagian yang di sebelahnya. Nah, bagaimana pemilihan batang bawah atas yang baik? Yang pertama itu batang bawah, pilihlah tanaman karet yang sudah berumur 5-8 bulan atau masih berwarna hijau atau pangkal batang telah berwarna hijau kecoklatan dengan mempunyai diameter batang antara 1-1,5 cm dan tinggi tanaman kurang lebih 60 cm. Yang kedua, gunakanlah kayu okulasi yang berumur 1-3 bulan setelah pemangkasan.
Warna masih hijau di mana telah terbentuk 1-2 payung daun dan payung teratas sudah berwarna hijau sampai hijau tua setelah okulasi jari. Potonglah batang dengan menggunakan gergaji. Arah potongan miring ke belakang dengan ketinggian 150 cm di atas tempelan okulasi. Mata okulasi hendaknya dipelihara sampai tumbuh 1 atau 2 payung daun. Potonglah akar tunggang yang menembus polybag pada saat pemindahan. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu, jika okulasi berhasil, maka batang bawah dipotong dengan gergaji setinggi 10 cm di atas pengokulasian supaya mata okulasi dapat tumbuh. Potongan dibuat secara miring. Bagian yang tinggi terletak di atas bidang okulasi. Luka bekas potongan tersebut diolesi dengan lilin cair atau ter untuk melindungi luka dari bakteri atau jamur. 8. Kurang lebih dari 10 hari, kemudian mata okulasi telah mulai menonjol keluar dan bibit okulasi tersebut sudah dapat dipelihara untuk pertumbuhan selanjutnya. Pada gambar di sebelah kanan bisa kita lihat cara pengokulasiannya. Nah, okulasi karet dalam polybag. Pembuatan bibit dalam polybag dapat dilakukan dengan cara kecampak. Langsung ditanam dalam polybag atau bibit polybag berasal dari stum atau okulasi mata tidur. Cara kerjanya, yang pertama, calon batang bawah langsung ditanam dalam polybag. Gunakan polybag berwarna hitam dengan ketebalan 0,05 mm atau 25 x 40 cm. Polybag standar untuk bibit 2 payung daun 12,5 x 40 cm. Polybag mini untuk bibit 1 payung daun. Lubangi polybag sebanyak 10 buah dengan besar lubang kurang lebih dari 5 mm. Sedangkan pada dasar polybagnya dibuat satu lubang dengan diameter 1,5 cm. Isi polybag dengan tanah. Lapisan atas yang dicampur pupuk TSP sebanyak 50 gram. Kurang lebih dari 5 sendok makan. Buatlah parit sedalam 10 cm dengan lebar kurang lebih 2 kali polybag. Susun polybag tersebut ke dalam parit yang sudah disiapkan. Kemudian pilihlah kecambah yang baik. Kemudian ditanam tepat di tengah polybag. Kecambah yang baik untuk dipindahkan ke dalam polybag adalah pada taraf pancing atau jarum. Sedangkan benih yang selama 3 minggu dikecambahkan tidak berkecambah, tidak dianjurkan untuk ditanam selanjutnya ke dalam polybag. Bisa kita lihat gambar berikut. Nah, 2 bibit dalam polybag dari okulasi mata tidur. Bibit okulasi mata tidur yang baik memenuhi persyaratan sebagai berikut. Akarnya akar tunggang dan tidak bercabang dengan diameter batang kurang lebih dari 2,5 sampai 4 cm. Perisai. Matanya bila ditores sedikit akan berwarna hijau. Bibit okulasi mata tidur selanjutnya dipindahkan ke dalam polybag yang sudah dipersiapkan polybag dengan ukuran standar atau mini. Sepertiga bagian polybag dus dengan tanah atas yang sudah dicampur dengan TSP 15 gram atau kurang dari 2,5 sendok makan. Lalu tanah dipadatkan dan campurlah ujung okulasi mata tidur tepat di tengah-tengah polybag. Selanjutnya polybag diisi lagi campuran tanah atas dengan pupuk tersebut sedikit demi sedikit sampai pada batas leher akar. Kemudian tanah dipadatkan kembali. Bila okulasi diangkat dan tidak tercabut dari polybag ini, berarti penanaman bibit dalam polybag sudah benar. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.